Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqamah dengan NIM L131200089. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai valuasi ekonomi tentang nilai guna tidak langsung, mata kuliah ekonomi sumber daya hutan. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu konsep nilai guna tidak langsung sumber daya hutan, yang kedua contoh fungsi nilai guna tidak langsung, yang ketiga tahapan pelaksanaan penilaian nilai guna tidak langsung, dan yang terakhir yaitu hasil studi kasus nilai guna tidak langsung sumber daya hutan. Baik, untuk materi pertama mengenai konsep nilai guna tidak langsung sumber daya hutan, di mana kita ketahui bahwa nilai itu merupakan persepsi manusia tentang makna suatu objek atau sumber daya hutan, di mana bagi setiap individu tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Nah, oleh karena itu akan terjadi keragaman nilai sumber daya hutan berdasarkan pada persepsi dan lokasi masyarakat yang berbeda-beda. Nah, untuk nilai sumber daya hutan itu sendiri itu bersumber dari berbagai manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Maksudnya yaitu masyarakat yang menerima manfaat secara langsung akan memiliki perspektif yang positif terhadap nilai sumber daya hutan, dan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya nilai sumber daya hutan tersebut. Hal tersebut mungkin berbeda dengan perspektif masyarakat yang tinggi jauh dari hutan dan tidak menerima manfaat secara langsung. Nilai guna tidak langsung itu sendiri merupakan nilai dari manfaat yang secara tidak langsung kita rasakan manfaatnya, dan dapat berupa hal yang mendukung nilai guna langsung itu sendiri. Nah, seperti berbagai manfaat yang bersifat fungsional, yaitu berbagai manfaat ekologis hutan. Baik, poin yang kedua yaitu contoh fungsi nilai guna tidak langsung. Nah, untuk contoh fungsi nilai guna tidak langsung ini yang kita ketahui itu merupakan nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan tidak langsung dari sebuah sumber daya atau ekosistem yang dimiliki oleh fungsi nilai guna secara tidak langsung dalam sumber daya hutan. Untuk contohnya itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu fungsi ekosistem mangrove yang sebagai pemecah ombak alamiah atau natural breakwaters dan pencegah erosi. Yang kedua yaitu fungsi terumbu karang sebagai produsen organik dan pemijahan dan pembesaran bagi jenis ikan karang. Yang ketiga yaitu perlindungan garis pantai, dan yang keempat yaitu sebagai fungsi-fungsi lain yang terdapat di dalam kawasan hutan, catchment area, dan kawasan ekosistem lainnya. Adapun poin yang ketiga yaitu mengenai tahapan pelaksanaan penilaian nilai guna tidak langsung sumber daya hutan, terdiri atas yang pertama yaitu ada perlindungan aset, di mana pada perlindungan aset ini terdapat biaya penggantian, di mana biaya penggantian ini nilai dari fungsi sumber daya yang didekati dari biaya penggantian atau pembuatan kembali sumber daya hutan yang rusak sehingga fungsinya terpulihkan kembali, atau berdasarkan biaya yang penggantian fungsi sumber daya hutan yang rusak dengan alternatif barang atau jasa lainnya. Yang kedua yaitu biaya rehabilitasi, di mana biaya rehabilitasi ini merupakan nilai dari fungsi sumber daya hutan yang didekati dari biaya perbaikan kondisi sumber daya tersebut sehingga fungsinya kembali seperti semula. Perbedaan dengan biaya penggantian adalah tingkat kerusakan yang terjadi tidak sampai harus mengganti total aset tersebut. Yang ketiga yaitu nilai produksi yang hilang. Nah, untuk nilai produksi yang hilang di sini merupakan nilai dari fungsi sumber daya yang didekati dari nilai perubahan hasil produksi akibat perubahan fungsi sumber daya tersebut. Dan yang terakhir yaitu biaya pembangunan tambahan. Nah, untuk
biaya pembangunan tambahan di sini itu merupakan nilai dari fungsi sumber daya hutan yang didekati dari pengeluaran biaya tambahan pembuatan fasilitas tertentu agar fungsi sumber daya hutan tersebut tetap ada. Kedua yaitu metode penilaian kontingensi. Metode penilaian kontingensi merupakan pemilihan metode di mana penilaian nilai guna tidak langsung, nilai pilihan, dan nilai keberadaan ditentukan berdasarkan pada dapat tidaknya nilai tersebut yang direfleksikan pada nilai-nilai manfaat yang mudah terukur. Adapun hasil studi kasus nilai guna tidak langsung sumber daya hutan, di sini saya mengambil dari Niskanen pada tahun 1998. Dalam penelitiannya itu mengenai nilai eksternal lingkungan sebagai dampak dari reforestasi di Thailand. Menghitung manfaat ekonomi dari lingkungan dalam hal penyerapan karbon dan peningkatan fungsi perlindungan terhadap erosi, serta penghitung biaya ekonomi lingkungan dalam hal konsumsi air oleh tanaman dalam proses transpirasi dan kehilangan nutrisi tanah pada kegiatan pemanenan dari beberapa pilihan kegiatan reforestasi yang paling banyak digunakan di Thailand. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai ekonomi total terbesar dari dampak lingkungan akibat reforestasi dihasilkan oleh kegiatan reforestasi yang diusahakan secara privat, yaitu untuk kepentingan industri dengan jenis tanaman Eucalyptus camaldulensia yang menghasilkan nilai kini bersih dari dampak lingkungan perusahaan Eucalyptus camaldulensia sebesar 19.129 hektar atau setara dengan 765,16 hektar US dollar dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep nilai ekonomi total, itu dapat dilihat pada hasil studi Mohan Munasinghe pada tahun 1995 mengenai nilai ekonomi lingkungan dari kegiatan pembangunan dan konservasi hutan di Madagaskar. Studi yang dilakukan Kramer ini bertujuan untuk menerapkan beberapa metode penelitian untuk digunakan dalam analisis ekonomi dari suatu proyek konservasi hutan. Salah satu hasilnya yaitu pendekatan fungsi produksi untuk menduga hilangnya produksi padi akibat banjir yang disebabkan oleh deforestasi. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.